penjelasan untuk calon anggota gereja mandiri di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehobot Taman Wisma Asri Bekasi Utara, Jawa Barat. Shalom. Anak-anak anggota Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Rehobot Taman Wisma Asri Bekasi yang terkasih, tahun ini kalian akan mencapai usia 21 tahun. Artinya, kalian sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihan-pilihan termasuk untuk menjadi anggota di sebuah gereja. Kalian tidak akan lagi nempel di kakak, ayah, atau ibumu, tapi akan memiliki kakak sendiri tepat di hari atau bulan ulang tahunmu. Tujuannya adalah agar kalian mulai berpikir secara matang untuk bertumbuh dalam pertumbuhan kerohanianmu dan juga mempersiapkan diri untuk masa depanmu. Masa depan yang dimaksud adalah bagaimana menyelesaikan pendidikan tepat waktu, kemudian bekerja sesuai dengan bidang studi yang telah ditekuni, dan juga kelak membangun sebuah rumah tangga bahagia dengan pasangan yang telah Tuhan sediakan. Tentunya pasangan yang seiman. Jadi, jangan hanya terdaftar di gereja karena nempel dengan kakak orang tua, tapi kalian bergereja dengan kesadaran penuh bahwa mulai belajar bertanggung jawab untuk setiap pilihan yang akan dibuat hari ini dan ke depan. Ini menentukan. Kalau nempel bersama kakak orang tua, sepertinya akan menyepelekan tanggung jawabmu sendiri yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Misalnya, kalian pada usia ini pasti sudah punya teman dekat atau gebetan. Nah, jangan gara-gara gebetan kalian akhirnya tidak setia bersekutu dan beribadah di gereja di mana Anda terdaftar, tapi malah kesana kemari yang nggak jelas. Boleh sih punya teman dekat dari gereja lain, tapi tanggung jawab ibadah dan bersekutu di gereja sendiri jangan dilupakan. Termasuk ketika nanti jika kalian sakit atau mengalami dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Keluarga tidak akan sibuk lagi, tapi ada namanya dana program kasih Bapa atau PKB yang akan bergerak untuk menanganinya. Nah, untuk single person seperti kalian ini, kena iuran per bulan Rp8.000. Jatuh tempo pembayaran atau membayarnya pas kalian berulang tahun di tahun ini, pada bulannya. Harus tekun membayar iuran ini setiap bulan ya, sebab jika menunggak tidak akan mendapat bantuan seperti yang seharusnya, karena dana ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jika kalian mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit selama 2 hari, maka akan keluar dari dana ini 300.000 ditambah 100.000 dari dana kas sosial. Jadi total yang kalian akan terima 400.000 sebagai dana simpati dari gereja. Jika meninggal, maka dari dana program kasih Bapa atau PKB ini akan keluar 3,5 juta. Dan juga ada uang partisipasi duka dari jemaat yang mengcover peti, bunga salib, sarung tangan, kain penutup peti, ambulans, tanah kuburan, dan snack di pemakaman. Setelah dikeluarkan semua pengeluaran, maka saldo uang duka yang masih ada yang terkumpul akan diserahkan kepada keluarga duka, lengkap dengan rincian pengeluarannya. Nah, itu sebabnya kalian perlu aktif di persekutuan RYM dan juga dalam ibadah-ibadah minggu. Ini penting, ya. Sebab Allah memerintahkan kita beribadah. Dulu ibadah umat diadakan pada hari Sabtu yang disebut hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari ke-7 itulah hari perhentian, hari Sabat.
Sebab Tuhan juga berhenti mencipta. Allah menciptakan segala sesuatu ini selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh, ia beristirahat, itu Sabat. Nah, sejak Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dan ia bangkit di hari pertama dalam minggu itu, dan hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Maka sejak itu umat pengikut Yesus beribadah pada hari Minggu dengan perjanjian berkat. Tapi bukan semata-mata karena berkatnya itu kita beribadah, namun ibadah adalah bukti kasih dan penghormatan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, memberikan kita hati yang baru, serta memberikan kita tempat tinggal di surga sesudah kita meninggal. Janji-janji ini ditulis dalam Yesaya 58 ayat 13-14 yang menyatakan bahwa hendaklah kamu menghormati hari Sabat. Sekali lagi di perjanjian lama hari Sabat itu Sabtu, dan ketika perjanjian baru Yesus bangkit, maka Sabat itu menjadi hari Minggu, hari pertama dalam minggu, karena Yesus bangkit pada hari Minggu atau hari pertama dalam minggu itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa ibadah itu memang membawa keuntungan yang besar. Ya. Dan 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, latihlah dirimu beribadah. Mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan semua perintah untuk beribadah ini. Jadi secara rohani kita akan semakin diperkaya dengan pengenalan akan Tuhan apabila kita beribadah secara teratur. Mengapa harus aktif di RYM? Sebab itulah komunitas yang pas bagi kalian. Kalian akan dilayani secara rohani dengan bahasa anak muda sesuai kebutuhanmu. Ada gembala khusus yang telah Tuhan panggil dan tempatkan untuk membina kalian di RYM. Allah memerintahkan agar kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab di sanalah kalian akan mendapat nasihat, kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang sebaya, bagaimana mereka mengatasi masalah mereka sebagai orang muda. Bertumbuh, bertambah, dan berdampaklah melalui persekutuan RYM serta pada ibadah minggu. Nah, yang belum dibaptis silakan mengajukan diri untuk dibaptis. Kami akan membuat kelas baptisan dalam 10 kali pertemuan untuk memperjelas dan memperkokoh landasan iman Kristen kalian. Dengarkan pengumuman gereja pada hari Minggu ya. Ikuti sesuai jadwal yang ditetapkan oleh gereja. Janganlah menjadi orang Kristen yang menyendiri, tapi bergaulah dengan teman sebayamu dan tekunlah menyelesaikan pendidikanmu, serta jangan lalai beribadah pada hari Minggu. Selamat bergabung secara mandiri dalam Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth Taman Bisma Asri, beranjak menjadi mandiri dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu sejak sekarang ke depan. Amin.